Hai semua, kenalin saya Tasya Aura dengan NPM 2018 10 11 5262 dari kelas 6A3 Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dengan dosen pengampu Ibu Anggraini Haryani Putri SHMH. Video ini bertemakan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Baik, sebelum membahas soal kasusnya, saya ingin sedikit menjelaskan beberapa hal tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri maupun anak yang dapat merusak keutuhan fisik, psikis, dan harmonisan hubungan sesuai yang termasuk di dalam pasal 1 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Kemudian banyak banget bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan secara fisik baik ringan maupun berat seperti tamparan, jambakan, hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang cedera atau pingsan atau bahkan gugurnya atau meninggalnya kandungan di dalam seorang perempuan. Kemudian ada juga kekerasan psikis baik secara ringan maupun berat seperti memanipulasi ataupun eksploitasi yang bisa menyebabkan seseorang menjadi ketakutan, fobia, depresi, gangguan jiwa, bahkan sampai bunuh diri. Kemudian ada juga kekerasan seksual baik secara ringan maupun berat seperti pelecehan seksual verbal, yaitu guyonan ataupun candaan ataupun rayuan porno, dan juga melakukan aktivitas seperti meraba ataupun memegang organ seksual yang bisa menimbulkan rasa muak dan jijik. Dan juga ada kekerasan ekonomi baik secara ringan maupun berat seperti menelantarkan, tidak memenuhi kebutuhannya, memaksanya bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran. Saya rasa itu hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT. Sekarang saya akan membahas kasusnya ya. Jadi kasus ini saya ambil dari detik.com, judulnya Sadis, Suami Injak Perut Istri yang Sedang Hamil 8 Bulan di Johar Baru, Jakarta. Seorang pria bernama Kasdi yang berusia 21 tahun tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lina yang berusia 21 tahun. Kasdi tidak segan menginjak perut istrinya yang sedang beristirahat di rumahnya. Jadi suaminya injak perut istrinya yang sedang duduk di lantai senderan di tembok. Terus suaminya di depan korban tiba-tiba menginjak perut korban bagian depan di bawah pusar sekali. Kata Kasubang Humnas Polres Jakpus Kompol Suyatno kepada detik.com Selasa 9 Januari 2018. Mendapat perlakuan kasar itu, Lina kemudian menjerit kesakitan, tetapi bukannya malah iba, Kasdi justru kembali menginjak Lina di bagian pinggang sebelah kiri dan memukul korban pada lengan dan juga kepalanya. Suaminya nggak percaya itu anaknya. Suaminya tanyain, ini anak siapa? Sambil menangis, Lina menjelaskan bahwa anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak dari Kasdi. Tetapi sang suami tetap tidak percaya. Peristiwa itu terjadi pada 4 Januari tahun 2018 di tempat tinggalnya di Tanah Tinggi Gang 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sehari berikutnya, kata Suyatno, tanggal 5 Januari tahun 2018, sekitar pukul 11:30, darah mengalir dari kemaluan korban saat buang air kecil. Karena kondisi tersebut, tak lama kemudian korban segera dirujuk ke puskesmas setempat. Korban ditemani ayahnya yang bernama Lupi, ibunya yang bernama Yana, dan suaminya Kasdi. Dari puskesmas langsung dirujuk Budi Kemuliaan, langsung terus anaknya dilahirkan dengan prosesi sesar. Tutur Suyatno. Nahas, bayi laki-laki yang telah dilahirkan hanya mampu bertahan hidup selama 3 hari saja. Bayi yang diberi nama MR itu meninggal pada Senin 8 Januari tahun 2018 sekitar pukul 4 pagi. Ibu dan bayinya dipulangkan dari rumah sakit sekitar jam 7 pagi. Di tubuh korban ditemukan luka memar pada bagian pinggang sebelah kiri, perut bagian depan di bawah pusar, dan paha sebelah kiri. Sekarang kasusnya ditangani oleh Tim Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polda Metro Jaya, ujar Suyatno.
keromisan dan keromantisan dalam rumah tangganya. Setiap perempuan pasti mendambakan sosok pasangan yang bisa menjaganya, yang bisa melindunginya, yang bisa mencintainya, dan bertanggung jawab atas keluarganya. Namun, realita berkata lain, Lina harus kehilangan bayi yang telah dikandungnya selama 8 bulan atas perbuatan suaminya sendiri. Kecemburuanlah yang membuat Kasdi tega melakukan hal keji terhadap istrinya tersebut, hingga mereka harus kehilangan buah hati mereka. Hal ini sesuai dengan kasus yang tadi udah saya jelaskan, yakni Kasdi yang berprofesi sebagai penjaga toko keramik di kawasan Rawasari tega menginjak perut istrinya yang sedang hamil tua. Kemudian, Kasdi juga memukul bagian pinggang dan lengan serta kepala korban. Sampai-sampai keesokan harinya, korban mengalami pendarahan saat buang air kecil. Kemudian, saat dibawa ke puskesmas, ternyata korban harus melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan bayi yang ada di kandungannya. Nahas, bayi laki-laki yang telah dilahirkan hanya mampu bertahan hidup selama 3 hari saja. Dan atas perbuatannya itu, maka Kasdi dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan dipidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 44 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Ayat 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 2 mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Ayat 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana paling lama 4 bulan dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Pasal 80 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ayat 1. Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau dengan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Maka Kasdi diancam hukuman penjara selama 20 tahun. Tindakan tersebut terjadi karena Kasdi merasa cemburu terhadap mantan pacar istrinya, sehingga timbul pemikiran bahwa anak yang dikandung sama istrinya itu bukanlah anak hasil pernikahan mereka. Terlebih mereka menikah pada tanggal 14 Juli tahun 2017 yang mana usia pernikahan mereka baru saja 6 bulan pada saat itu, tetapi usia kandungan istrinya sudah mencapai 8 bulan. Atas dasar itulah Kasdi menanyakan kepada istrinya siapa bapak dari anak yang ada di dalam kandungannya. Kasdi memaksa istrinya untuk mengakuinya dengan cara menginjak perut istrinya. Sambil teriak kesakitan, sang istri menjawab dan meyakini bahwa anak yang ada di dalam kandungannya adalah darah dagingnya. Tetapi Kasdi tetap tidak percaya, sehingga ia menginjak bagian pinggang sebelah kiri istrinya sebanyak berkali-kali dan juga memukul bagian kepala dan lengan istrinya sebanyak 1 kali sampai istrinya mengalami pendarahan saat keesokan harinya dan harus kehilangan bayi laki-laki yang telah dikandungnya selama 8 bulan. Atas kejadian ini, korban berhak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Dalam UU ini yang dimaksud korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian atas tindak pidana dan tentunya berhak mendapatkan perlindungan dari LSPK, terutama saksi dan korban KDRT yang mengalami situasi yang mengancam jiwanya. Saya rasa itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait kasus dan analisa mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Dari kasus ini kita bisa sama-sama belajar bahwa ketika ingin membangun rumah tangga, baik kita maupun pasangan kita harus siap secara fisik, mental, dan tentunya finansial. Menurut saya yakin ketika pelaku melakukan hal tersebut, pelaku dipenuhi dengan rasa emosi sehingga pelaku tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bisa menyakiti istrinya, bahkan mereka sampai harus kehilangan anak mereka. Tentunya ini semua terjadi karena mereka memang belum siap secara fisik, karena menurut saya mereka memang tidak ngecek dulu keseluruhan fisik mereka, sehingga mereka nggak tahu pada saat mereka menikah ternyata istrinya sudah dalam kondisi hamil. Dan tentunya mereka juga nggak siap secara mental, karena menurut saya kalau misalnya mereka sudah siap, seharusnya semua permasalahan itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Apalagi seorang pelaku sebagai suami seharusnya bisa menjaga dan melindungi istrinya serta calon anak mereka. Semoga video ini bisa bikin kita lebih aware tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahwa efek dan dampaknya itu buruk banget sampai bisa menghancurkan seseorang. Aku harap kamu bisa share video ini ke siapapun orang yang kamu sayang, supaya semakin banyak orang yang tahu tentang dampak dan efek buruknya kekerasan dalam rumah tangga ini, sehingga nggak akan lagi terjadi hal-hal kayak gini. Karena jujur miris dan sedih banget, karena seharusnya kita sebagai manusia aja harus saling menjaga dan melindungi, tapi ini suami istri malah menyakiti, apalagi karena hal sepele, cuma karena kecemburuan sama mantan pacar istrinya. Jadi buat kamu yang mungkin sama kayak aku belum punya pengalaman menikah ataupun berumah tangga, yuk kita sama-sama belajar tentang kehidupan berumah tangga, tentang kesiapan menghadapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Please banget, kamu jangan menikah cuma karena kamu pengen. Jangan kamu menikah karena kamu pengen ikut-ikutan teman kamu. Jangan kamu menikah karena kamu ngerasa gue pacarannya udah lama. Yang pacaran lama belum tentu berjodoh, yang cocok belum tentu pas. Jadi lebih baik kita sama-sama belajar dulu supaya gak akan ada kekerasan dalam rumah tangga lagi di kehidupan ini. Terima kasih banyak kamu udah nonton video ini. Terima kasih banyak kamu udah nemenin aku nyelesain tugas UAS aku. Semoga kita sama-sama bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik. Semoga kamu bisa membangun rumah tangga yang harmonis, indah, dan romantis versi kamu. Semoga kamu bisa menjadi pasangan yang baik pula buat pasangan kamu kelak. Dan jangan lupa nontonin juga video-video teman-teman kelas aku, karena pasti videonya keren-keren dan bagus-bagus banget. Jadi sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye.